di cover. Keren banget Keren, ya keren Mas banget. Saben ini. Tepuk tangan dong guys sekali lagi. Boleh untuk tepuk tangan Mas sekali lagi Saben. teman-teman. Itu dia pertunjukan terakhir yang kita punya ya. Betul banget Kak. Oke, thank you Mas Saben, boleh kembali guys. Oke, selanjutnya kita mau ngapain nih Kak? Wah, aku masih nggak bisa move on, Move on juga dari dari Mai Mai Saben Saben ya, ini Kak. ya. Keren-keren banget loh adik-adik kelas 12 ini ya. Bahkan ada satu anak yang masih kelas 11 loh Kak. Keren banget, walaupun masih muda tapi bisa berkarya. Betul Jadi banget, kita tuh ya. jadi terpacu banget ya Kak buat bisa juga berkarya nih kayak alumni-alumni yang udah bikin interior, bikin musik kayak mereka ini. Wah, keren-keren banget. Tapi nih Kak, dengar-dengar nih Kak ya, kan kalau buat band terus juga, pasti mereka belajar musik dong ya? Oh, pasti. Ataupun bikin desain Ya. gitu. Nah, di Maranatha sendiri tuh punya nggak sih Kak yang namanya student exchange yang bisa mungkin belajar nih di luar negeri? Oh, tentunya ada loh guys. Di Maranatha ada yang namanya Student Exchange. Apa sih itu? Nah, student exchange itu teman-teman, jadi teman-teman nanti mendapatkan kesempatan untuk belajar ataupun magang di luar negeri ya Kak Ya betul, di luar negeri guys. Luar negeri. Jadi itu sejenis pertukaran pelajar Pertukaran guys. pelajar. Dan kalian bisa dibeasiswain sama Maranatha tentunya ya. Dan cutting-cutting aku nih guys, banyak banget nih yang udah pergi ke luar negeri untuk belajar. Ada yang ke Cina, Thailand, Inggris, Korea Selatan. Jepang kemarin, Jepang. Ya, dan Korea Selatan juga Korea ada, Selatan, ya, Kak. Betul. banget. Dan dengar-dengar nih Kak, kita sekarang kedatangan tamu nih Kak dari alumni, calon alumni yang tahun ini sidang ya Kak, keren banget. Betul Dan banget, dia sudah pernah student exchange ke Di Korea Selatan, di Busan. Di Busan. Busan. Kalian tahu tren tuh Busan? Nah, kakak ini di sini guys. Tapi bukan Boleh. di trennya Kak ya? Bukan. Bukan di kereta. bukan. Nah, Makin penasaran gak sih ya Kak? penasaran banget ya aku sama kakak Alumni. yang sudah pernah student exchange nih. Langsung saja kita bacakan CV-nya nih Kak. Boleh nih Kak. CV dari Cinael. Ya, namanya adalah Naelia Wastu Citra. Jurusannya adalah psikologi dari Fakultas Psikologi. Lalu angkatan 2021. Cinael ini merupakan mahasiswa Universitas Kristen Maranatha. Selain aktif dalam studi akademik, juga aktif dalam berbagai kegiatan mahasiswa seperti Duta Maranatha dan Maranatha Christian Choir. Wow, Jadi keren. Cinael ini dia tuh aktif di Duta Maranatha dan juga Ya. pandai nyanyi Kak. Wow, bener banget lagi Karena Kak. Cinael ini ikut KOR, jadi Iya, paduan suara. betul, bayar ya. Bayar. Nah guys, kakak di Maranatha itu ada yang namanya MCUC ya. MCUC. Maranatha Maranatha Choir. Christian Choir. Nah, kemarin ya guys, MCUC ini habis menang perlombaan di luar negeri ya loh guys. Dan Di mana sih Kak? di mana Kak? Di Singapura. Oh, di Singapura, betul. Dan juaranya juga gak tanggung gitu Kak, juara 2 loh. Terakhir kemarin juga MCUC dari Maranatha berangkat ke ini Kak, ke Australia. Oh Rencana iya. mau ke Australia. Wah, keren banget. Jadi tunggu apa lagi guys? Gabung Maranatha Choir nih biar bisa terbang ke luar negeri. Enak banget ya. Tapi kali ini yang spesialnya adalah karena Cinael ini dia ke luar negerinya bukan lomba tapi belajar gitu guys. Dan pengalamannya juga ada Student Exchange Asia Summer Program 2024 at Dongso University Busan, South Korea. Lalu Marketing and Promotion Intern in Maranatha Christian University dari tahun 2022 sampai 2025, lalu mendapat Gold Medal in Pesta Paduan Suara Gerejawi atau Pesparawi Mahasiswa Nasional tahun 2024. Langsung saja kita panggilkan Cinael Wastu Citra. Boleh tepuk tangannya teman-teman. Hai Ci. Halo. Boleh di mana nih? Boleh Di di tengah, mana boleh di Pak? tengah. Nah, kita sekarang mau tanya-tanya Tanya-tanya Cici nih. lebih banyak tentang diri Cici dan student exchange tentunya. Boleh Cici perkenalkan diri dulu, dari jurusan apa?
Oke, selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan namaku Naelia Wasucitra, biasa akrab dipanggil Nael atau Naelia. Dan aku dari jurusan psikologi di Universitas Kristen Maranatha, angkatan 2021. Jadi sekarang aku udah semester akhir, semester 8. Ya, kabarnya kami sidangnya tahun ini ya Kak, bulan apa tuh? Perkiraannya mungkin di akhir semester kali ya, di bulan antara Mei, Juni, Juli gitu. Kalau dihitung-hitung nih Kak, berarti Kakak ini lulusnya tepat waktu ya? Ya. Wah, lihat guys, tepat waktu bisa student exchange, aktif berbagai organisasi. Berarti organisasi itu nggak mematahkan semangat untuk tetap belajar ya Kak? Iya, karena kan tanggung jawab utamanya kita tetap belajar ya, kuliah. Iya. Wow, keren banget. Kita mau tanya-tanya beberapa pertanyaan ya Kak? Nah, pertanyaan pertama nih, apa sih yang mendorong Kakak untuk memilih student exchange untuk Kakak jalani gitu? Kenapa Kak? Oke, kalau aku sendiri sebetulnya dari dulu tuh tertarik untuk kuliah ke luar negeri gitu, karena suka ngeliatin ya vlog-vlog atau mungkin di TikTok gitu ya, atau mungkin di YouTube itu banyak orang-orang yang udah membagikan pengalamannya ketika mereka tuh student exchange di luar negeri, dan menurut aku tuh menarik banget. Dan itu yang awalnya tuh mendorong aku sebetulnya untuk pengen student exchange. Dan sebetulnya untuk student exchange aku ini itu tuh bukan cuman aku sekali nyoba terus langsung dapat gitu, enggak ya guys. Jadi di semester-semester sebelumnya aku tuh udah pernah juga beberapa kali nyoba, bahkan dari programnya pemerintah, dari programnya Maranatha sendiri itu aku ada beberapa kali nyoba gitu. Dan kebetulan puji Tuhannya dapat di yang Korea ini. Oh wow, jadi ada kegagalan dulu ya Kak? Kegagalan proses. Ya, trust the process guys. Tapi mungkin aku juga kepo sih Kak. Mungkin ada nggak sih Kak perbedaan yang signifikan gitu antara sistem pembelajaran di luar negeri sama di Maranatha gitu? Oke, kalau aku sendiri itu kan ambilnya yang short program. Jadi aku tuh cuma 3 minggu aja untuk belajar di Busan, Korea. Dan dalam 3 minggu itu aku tuh ngambil 2 courses, 2 mata kuliah. Nah, yang satu itu tuh kayak soal basic acting and presentation, dan satu lagi tuh communication skill gitu dalam bahasa Inggris. Nah, itu yang ngebuat aku mungkin merasa bahwa pembelajarannya tuh ternyata ada juga beberapa yang beda gitu dengan Maranatha. Contohnya kayak yang di basic acting itu tuh sebenarnya bukan kita diajarin acting kayak artis gitu ya, bukan. Tapi kita diajak untuk mengenal diri kita sendiri, bahkan mungkin dengan berbagai cara gitu. Salah satunya aku tuh pernah ada satu kelas di mana kita itu minggirin semua meja kursi karena kita tuh disuruh tiduran di bawah, di lantai. Ya, dan itu adalah proses pembelajaran di mana kita tuh disuruh tiduran, terus kita disuruh merem, terus nanti kita disuruh ngikutin arahan dari dosennya gitu, mungkin gitu. Agak asing ya? Iya. Ya. Iya, jadi emang banyak hal-hal baru juga yang ternyata baru aku sadarin, ternyata belajar itu tuh banyak caranya, nggak cuma lewat textbook, nggak cuma lewat presentasi dari dosen, tapi bahkan di keseharian kita, terus di pengalaman-pengalaman kita tuh diajak untuk menyadari bahwa learning itu ya emang everyday aja gitu, dimanapun kita ada gitu. Learning by doing ya. Ya, Wow, keren juga. Nih Kak, ada nggak sih kesulitan selama 7 minggu di Korea Selatan, di negeri orang itu apa gitu Kak? Aku tuh selama di sana tuh mungkin yang pertama kali banget kerasa Kultur shocknya? ya, culture shocknya itu waktu aku tuh kelas. Jadi waktu di kelas tuh emang orang-orangnya tuh kan semua itu nggak ada satu orang yang dari Indonesia juga, tapi dia bukan dari Bandung. Dan yang lainnya itu semuanya dari Jepang, dari Malaysia, dari Hungaria, dan macam-macam gitu. Jadi betul-betul awalnya itu ada language barrier juga, dimana kita tuh susah untuk memahami. Kadang kan karena aksen-aksennya orang yang bukan native English kan suka beda-beda ya. Itu yang bikin kita tuh sebenarnya agak susah gitu untuk memahami mereka. Cuman akhirnya itu terlewati juga karena ternyata awalnya tuh aku takut juga kan bahasa Inggris gitu, karena aku bukan yang jago bahasa Inggris. Cuman setelah aku
sekolah atau mungkin student exchange sana, aku tuh menyadari bahwa walaupun ada gitu ya language barrier yang bikin aku jadi ada culture shocknya juga, tapi ternyata aku tuh diajarin sama dosenku yang di sana kalau bahasa itu tuh poin utamanya untuk komunikasi. Jadi walaupun kamu di keseharian kamu nih, kamu takut ngomong karena kamu takut grammarnya salah, karena kamu takut vocabnya salah atau pronunciationnya salah, ya itu nggak apa-apa kalau misalnya kalian lagi dalam masa ujian gitu ya, karena kalian dituntut untuk betul. Tapi kalau misalkan di keseharian kita ngobrol gini kan pakai bahasa Indonesia aja kita nggak sesuai dengan ini KBBI kan. Cuman kan as long kita paham satu sama lain, ya sebenarnya bahasa itu udah digunakan dengan baik gitu. Terus mungkin hal lain yang bikin aku culture shock, terutama di Busan, itu sepi banget. Bener-bener kotanya di sekeliling universitas aku itu sepi banget. Aku bisa jalan literally tengah jalan raya karena emang gak ada mobil. Dan orang-orang sana tuh nggak tahu kenapa, mungkin aku tuh tanya-tanya ya sama teman-teman aku yang dari Koreanya, kenapa sih orang-orang tuh nggak ada yang pakai klakson? Bahkan ketika mereka pakai klakson itu bunyinya tuh cuma kayak gitu. Yang aku pun bahkan nggak dengar klakson itu karena itu saking kecilnya. Dan itu tuh mereka bilang karena sebetulnya pada dasarnya kita pengen ngehargain orang lain aja gitu, mereka bilang. Jadi menurut mereka mengklakson itu tidak sopan gitu. Makanya mereka kalau ada mobil terus tiba-tiba ada orang nyebrang, dia pasti langsung ngerem gitu. Jadi orang itu pasti didahulukan gitu. Itu yang salah satu yang bikin aku cukup kaget juga gitu. Beda ya guys sama di Pasteur gitu. Tat, tat. Iya. Lampu merah baru setengah detik langsung tat. Wah, cepet banget ya guys. Beda banget. Keren. Tapi nih Kak, dari tadi kita bahas tentang kehidupan Kakak student exchange kan. Terus juga Kakak pernah nggak sih, gimana cara Kakak beradaptasi gitu dengan kehidupan culture tadi? Menurut aku sendiri, kayaknya pada dasarnya manusia tuh emang diciptakan untuk beradaptasi. Jadi nggak usah terlalu banyak prepare, nggak apa-apa. Kayak misalkan kalian, daripada kalian overthinking ya, nanti kalau misalkan makanannya nggak cocok gimana, nanti kalau misalkan nggak punya temen gimana, jalanin dulu aja, coba dulu aja. Karena menurut aku sendiri manusia itu pada dasarnya emang diciptakan untuk adaptasi gitu. Jadi waktu di sana pun aku sempet bingung gitu ya, mau ngajak ngomong temen gimana, nggak kenal segala macem. Tapi pada akhirnya juga ya namanya manusia, kita akhirnya komunikasi juga. Akhirnya aku punya banyak teman dari sana. Terus makanannya yang awalnya aku nggak cocok, aku tuh bahkan sampai sempat turun drastis di sana 1 minggu awal karena aku benar-benar nggak bisa makan gitu. Nah cuman setelah itu akhirnya aku pun adaptasi dan malah jadi makan banyak gitu ya setelah itu gitu. Jadi ya sama sih kayak tadi, by doing ya. Jadi kita pertama-tama jangan takutlah untuk coba, karena ketidaktakutan kita tuh bikin kita lebih mudah untuk adaptasi gitu. Oke, mantap. Oke nih, quick answer nih Kak. Ada pertanyaan selanjutnya. Apa sih pengalaman student exchange yang berguna setelah Kakak balik ke Maranatha, apa sih yang berguna? Oke, kalau menurut aku sendiri, singkat apapun student exchange kalian pasti akan dapat hal yang berguna banget gitu. Kayak aku contohnya, aku merasa pandangan aku tuh sangat terbuka gitu. Bukan dari courses yang aku ambil, bukan dari nilai yang aku dapat secara akademik di Busan sana, tapi lebih ke pembelajaran hidup. Aku tuh lebih ngerasa bahwa ternyata Busan itu tuh nggak sejauh itu kok. Ternyata untuk mimpi kuliah ke luar negeri itu nggak sejauh itu kok teman-teman gitu. Jadi itu salah satu yang bikin pandangan aku terbuka juga tentang budaya gitu ya. Sampai waktu balik ke Indonesia aku tuh ngerasa yang kayak tadi, aku takut, banyak takutnya gitu ya waktu di Indonesia. Takut nggak bisa adaptasi, takut bahasa Inggris, takut nggak bisa kuliah ke luar negeri. Ternyata semuanya itu possible gitu. Jadi itu mungkin salah satu yang membuka pandangan aku gitu waktu aku udah balik lagi ke Indonesia. Wah, keren banget. Oh, oke, terakhir nih Kak. Apakah Kakak merekomendasikan student exchange ini buat anak-anak? Buat anak-anak Sangat sih, apalagi mungkin di Maranatha sendiri kalian bakal sangat dibantu karena programnya tuh banyak banget. Ini nih cuma satu dari mungkin ratusan yang ditawarin di Maranatha tiap tahunnya.
Wah, oke. Jadi itu ya teman-teman. Jadi teman-teman gak usah ragu ya untuk program Student Exchange Maranatha itu karena memang manfaatnya sangat baik sekali ya. Betul sekali. Baik, kita tepuk tangan dulu untuk Boleh Cinael. tepuk tangannya untuk Cinael. Oke, terima kasih ya Cinael buat waktunya buat sharing-sharingnya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Mungkin teman-teman kalau ingin lebih bertanya tentang program Student Exchange, nah Cinael nanti bersedia waktunya ada di booth Maranatha. Iya, Jadi betul. teman-teman bisa berkunjung langsung ke booth Maranatha dan tanya-tanya seputar tentang Maranatha ya Kak ya. Ya, betul. Gitu. Oke. Nah, guys, karena kalian dari tadi kan udah duduk aja terus. Sekarang kita mau main games nih, guys. Ada games buat kalian. Gamesnya itu Oke, mungkin karena keterbatasan waktu, gamesnya ditunda dulu. ya berarti kalian datang ke booth nanti ya biar main Betul. games. Karena gamesnya sangat banyak. Ya, berarti kalian sekarang ngapain nih? Oke, mungkin langsung ke Oke guys, karena waktunya sudah habis, aku Ruth, aku Gilbert. kami pamit undur Undur diri. diri. Sampai jumpa di Booth Maranatha. Maranatha. Terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih Kakak Ruth dan Kakak Gilbert ya. Oke, tadi udah banyak ya teman-teman yang ada performance, bahkan ada yang nge-band juga ya. Nah, sekarang kita seru-seruan, kita akan main games, teman-teman semuanya. Aku akan pilih 5, silakan teman-teman 5 orang ke depan. Let's go. Yuk, boleh cowok-cowok, cewek-cewek juga boleh ya. Ayo, mau jantan mau betina boleh. Para jantan tidak boleh tarik-tarik seperti itu ya. Ayo naik. Ayo. Iya, kamu ring ya? Jangan tarik-tarik. Kenapa mbaknya malu? Ayo kita naik. Baiklah. Ayo 5 orang ya, dapat hadiah nanti dari kakak panitia yang cantik. Ayo teteh, jangan tarik-tarik, kamu ring. Ya, yuk. Siapa yang temenin? Temenin-temennya? Lalu. Kamu lucu ya, gemes. Pipinya kayak aku ya, cabai-cabai kamu gitu. Ayo aku nih. Ayo. Oh iya boleh, ayo aku yuk. Ayo aku. Terus masalahnya apa? Kalian itu kan terlina, ayo aku naik. Ayo. Ayo. Yuk. 1, 2, 3, 4, 1 lagi. Nanti nangis ya kalau dipaksa. Boleh 1 laki-laki aja deh, yuk maju yuk. Yuk maju dulu yuk ke atas. Mana? Ayo. Ayo. Ayo, yeay. Yuk, kita berlima. Kita kasih tepuk tangan dulu ya teman-teman semuanya. Wah, ini sudah berpartisipasi di acara SBK kita ini. Sebelum nanti kita akan ketemu sama Kak Karut dan Kak Gilbert lagi ya. Yuk. Kita main ice breaking ya. Ini menarik. Aku mau nanya dulu, oke sini. Oke, kita kenalan dulu ya. Tapi tolong jangan ngaku-ngaku tadi namanya Wahyu, padahal bukan Wahyu ya. Oke, namanya siapa? Cantik? Risa. Saraswati? Oh bukan. Ini siapa namanya? Shalom. Oke, yang ini? Ayla. Oke, yang ini? Raisa. Oh, ini bentar lagi mau nyanyi ya di sini ya. Mas Hamisa di mana? Nggak ada? Oh, nggak ada. Yang ini siapa namanya? Fahira. Oh, aku Safira. Oh, Fahira. Oh, kita mirip ya, BTW. Iya. Pipinya gemoy banget ya. Oke. Ya. Teman-temannya pada ketawa. Emang cantik ya. Oke. Ice breaking kita ini menarik. Ini kita tes kekompakan. Mau tahu teman-teman satu circle atau gimana nih? Kenal satu sama lainnya? Oh, teman-teman kelas berapa sih? 10 semua? Oke, ini baru masuk ya. Ini satu circle kenal apa satu angkatan atau gimana? Satu circle juga. Oh, satu circle juga. Berarti harusnya di acara ice breaking kali ini kalau satu circle harus kompak kayak tadi. Tadi yang ngedance itu sama terus gayanya. Nah, sekarang kita mau tes kekompakan, oke? Tapi kita butuh ekspresif dan ada gaya-gaya gitu. Cara bermainnya, kalau oh iya, aku kenalan ya. Nama aku Safdes teman-teman, atau Safira juga boleh.
Jadi kalau misalnya Kak Sahira bilang makan cilok misalnya ya, nah teman-teman semuanya harus peragain makan cilok. Contoh ya, gitu. Kalau kayak Kak Sahira segini ya. Kalau yang lain mungkin ada yang digigit gitu ya, kertas, kertas ya, gigit kertas, gigit plastiknya misalnya. Nah di sini nanti aku akan kasih beberapa aktivitas, ya. Kita akan tes kekompakan teman-teman semuanya. Dan ini menarik banget loh teman-teman. Biasanya kalau chemistry-nya udah sama, gayanya sama. Kita coba dulu ya sekali, oke? Teman-teman agak geser dulu ya. Ini boleh kalau HP-nya ditaruh dulu, apa aku begini? Boleh. Oke ya. Ini boleh aku pulang? Aku boleh. Gimana sih? Aku minta geser sedikit, kok geser semua. Ini geser sedikit biar ada space, kan mau bergaya, oke? Ya kita coba ya, demo dulu. Masak. Langsung kayak masak. Gitu. Tapi kita harus sama, ya. Karena waktu itu, teman-teman, waktu ambisi, masak. Yang lain gini ya, tapi ada yang gini. Wah, karena ternyata dia mantan chef ya. Ini ceritanya katanya digituin. Oke ya. Udah paham ya? Coba sekali lagi, ulangin ya. Masak. Oke, ya itu dari contoh ya. Oke, paham ya teman-teman ya? Gak ada jeda, langsung dilakuin. Oke? Kita kasih tepuk tangan dulu ya teman-teman ya, biar semangat. Boleh nih teman-teman dokumentasi ya, di-upload ke story, jangan lupa ya. Mention @nafa.sajiva dan @Universitas Kristen Manata biar seru dong ya. Ini di acara Paskah. Oke, saya lihat teman-teman ya. Nyangkul. Nyangkul. Ini nyangkul apa gitu ya? Menilembek atau ya, orang nyangkul gini nih ya. Oh, itu nyangkul ya. Ini nyangkul. Ini mah kayak mendayung ya teman-teman ya. Oke, ulangin. Kita tes kekompakan ya. Kalau kompaknya udah 3 kali, kita kasih hadiah. Oke, kalau misalnya ada yang beda-beda, kita tunggu sampai ada yang kompak 3 kali. Baca buku. Ada yang dipegang, aduh. Oke ya. Ini emang simple, baca buku diginiin ya, itu udah pasti. Oke, tapi kurang kompak, kita ganti lagi ya. Kira-kira, oh ya. Udah siap? Kok aku di sini jadi grogi ya? Mandi. Sama-sama ya, gayung tepuk tangan dulu ya. 1, bener sama barengan. Oke, 1 ya, kalau udah sama. Oke ya. Keramas. Oke, sama tuh tangan dulu ya, ini 2 ya. Teman-teman ya, walaupun keramas gayanya seperti ini, tapi waktu itu bapak-bapak agak lain. Ayo keramas. Itu bapak-bapak ya, itu lucu banget sih. Itu agak lain ya bapak-bapak ya. Oke, ini udah sama 2 ya. Oke, kita selanjutnya apa ya? Yang susah ya teman-teman ya? Ya. Kasih makan ikan. Enggak. Kasih makan ikan gimana tadi? Ada yang itu nebar apa ya? Nebar kebaikan kayaknya ya. Oke, kita coba lagi. Kira-kira, oke. Berenang. Oke, tepuk tangan dulu ya teman-teman ya. Udah sama ya, 3 kali ya. Berarti teman-teman ini chemistry-nya udah bangun ya. Walaupun masih kelas 10. Akur-akur ya teman-teman ya. Kan kita berikan tepuk tangan teman-teman. Terima kasih nanti dari teman-teman. Panitia akan memberikan hadiah. Oke, selamat. Sebentar kamu lupa ya. Apa ya? Kalau kan gue pulang ya sama aku. Oke, silakan teman-teman balik ke tempatnya masing-masing. Kita kasih tepuk tangan yang meriah teman-teman semuanya. Iya. Sebelum kita lanjut ke agenda selanjutnya, kita akan ketemu Kak Harun lagi sama Kak Haji juga. Tapi teman-teman tahu gak sih arti dari Nafa Sajiva? Teman-teman tahu? Ada yang tahu teman-teman? Oke, pada nggak tahu ya? Belum pada tahu nih. Oke, teman-teman tahu gak sih ya? Kalau Nafa Sajiva itu dari 2 bahasa Sanskerta. Ya, dari Nafa. Nafa artinya kehidupan baru, atau nafas baru gitu. Dan Sajiva itu adalah kehidupan. Jadi dari Nafa Sajiva ini kita ingin membangkitkan semangat kolaborasi desain bersama para arsitektur dan desain
bisa ingin senior di Indonesia dan kembali melalui project-project dan beberapa pihak. Kayak teman-teman udah lihat ya, sebelah kiri, kanan, teman-teman boleh banget untuk ngecek. Dan di sebelah sana juga ada booth ini teman-teman VR ya, buat teman-teman yang virtual reality. Jadi teman-teman juga bisa coba di situ untuk merasakan keseruan dari immersive experience ya di Navasa Jiva. Terus juga ada juga hal-hal lainnya yang bisa teman-teman explore. Oke, karena aku di sini menghibur teman-teman, aku akan memanggil lagi untuk Kakak Ruth dan Kakak Gilbert. Hai, hai, sini, ayo kembali lagi. Oke ya, kalau Kakak Ruth sama Kakak Gilbert sekarang mau ngomongin apa sih? Bro, sekarang kita mau ngobrol-ngobrol santai sama anak-anak kelas 11. Oh, ngobrol. Oke, kalau Kita mau informasi tentang dalam lagi Maranatha ya kak. dalam apa? Lebih informasi Oh, lebih dalam lebih dalam tentang Maranatha, gitu. betul. Iya, dan di Maranatha juga kan udah banyak fasilitas baru ya. Kayak ini yang sport station ya. Misalnya teman-teman tahu ya di Maranatha kita punya sport center. Di mana nanti teman-teman juga bisa berolahraga di situ ya. Gratis ya, Iya, ada gym loh kak. Oh iya Iya, ya. ada gym di situ, bisa angkat beban. Oke, beban-beban yang masa lalu itu. Bener. Oke, kalau gitu aku akan serahkan kembali ke Kakak Ruth dan Kakak Gilbert. Oke. Silakan. Baik, terima kasih, Silakan. Kak. Memang aku seperti peri berbagi hadiah ya. Oke teman-teman, kembali lagi bersama kita Ruth dan Gilbert. nah guys, kata Kak Sabtis dia peri karena dia bagi-bagi hadiah. Oh kita juga Kita dong. gak kalah juga ya kak ya? Ya, berarti kita peri juga. Aku mau 5 orang tercepat lari ke sini juga sekarang juga. Ayo 5 orang. 5 orang tercepat nih guys, bakal dapat hadiah. 2, 3. Ayo cepat. Lari. Cepat. 5 orang tercepat guys. 5. 2 orang lagi. Ayo, 1 orang lagi. Satu orang lagi. Ayo. Satu orang lagi. Kamu boleh. Sini ke atas guys. Sini. 1 orang lagi. Satu orang lagi. Mungkin dari cewek depan. Ya, Shalom mau. Shalom. Shalom belum maju. Satu orang lagi. Cewek yang belum maju. Oh, kamu maju. Sini. Ayo guys, boleh maju. Ke depan dong. Kalian ngapain ngantri? Satu orang lagi nih guys. Siapa? Cepat. Ayo kamu. Giza, siapa Giza? Kamu Giza sini naik Giza. Ayo, ini cuma dapetin hadiah doang. Ke depan tuh cuma dapetin hadiah doang. Free ya kak? Hadiahnya free. Free dong. Ayo, Satu orang lagi yuk. Ya udah sini Shalom oke naik. Sini. Yuk, Shalom. Oke, Shalom. Yuk perwakilan dari cewek. Shalom. Ayo. Ya udah dua-duanya cepat maju. Ya udah dua-duanya. Oh dua-duanya Boleh. aja mau ya. Emang cewek gitu kak? Harus Mau nyari teman. Oke boleh kak, sini kak. Kita bakal mainin fishball guys. Jadi ini hanya geser dong, lebih dekat dong. Ini hanya keberuntungan kalian guys. Kalian bakal dapat apa? Boleh langsung aja dari yang pertama. Boleh, dari kamu. Namanya siapa bro? Alif. Kelas berapa? Kelas 10. Oke, Jangan boleh. dibuka dulu ya, Jangan dibuka dulu, ya. jangan dibuka dulu. Namanya siapa bro? Rasid. Kelas berapa? 10. Kelas 10 semua ya. Kamu mau kelas berapa tadi? 10 ini? Jangan dibuka dulu ya teman-teman. Oh 10 semua. Pilih. Kayaknya ini hadiahnya gede nggak sih kak? Wah gede banget ini. Wah. Apa ya hadiahnya kak? Kira-kira apa ya kak? Wah. Kayaknya mobil kak. Mobil? Yang ada di depan. Mobil apa? Mobil. Mobil. Mobil kayaknya. Aku juga mau dong kak. Hadiahnya sertifikat rumah jangan-jangan. Sertifikat rumah. Bisa jadi ya. Sertifikat pascal katanya kak. Sertifikat pascal. Parah banget. Wow. Boleh. Nah ini ya. Guys yang diambilin ini kertasnya aja deh. Jangan
sama bola-bolanya. Oke, thank you Pak. Makasih. Nah, ini saatnya membuka. 1, 2, 2, 3. Boleh dibuka teman-teman, ditunjukkan ke teman-temannya. Apa? Shalom dapat apa? Di sini dapat kipas portable, Kak. Di sini dapat mug ini. Mug juga. Mug juga. Sama apa? TWS. Bahasanya jangan balik. TWS. Mug ya. Wow. Tepuk tangan buat teman-teman di sini. Nah, Oke. sebelum kalian turun guys, kalian dapat hadiah karena sudah mau maju. Wow, dapat hadiah lagi ya Kak, double ya Kak hadiahnya. Ya. Oke teman-teman, untuk mengambil hadiahnya teman-teman bisa berkunjung ke booth kita ya Kak ya. Betul banget. Oh yaudah. Yaudah dua-duanya aja deh, dua-duanya aja. Dua-duanya Kak, kasih Kak. Tuh. Oke, tepuk tangan. Tepuk tangan teman-teman, boleh silakan duduk kembali. Ya mau warna apa? So mau warna apa ini? Ya. Aduh banyak yang mau. Oke. Ibu Maranatha, jangan hilang ya, jangan hilang. Oke teman-teman, untuk yang dapat hadiah tadi, kertasnya jangan hilang dan ngambil hadiahnya itu di booth.